Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Esther Herawati Borulumban Gaul dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Sintua Anggiat Sihombing dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Baik saudara, kita berdoa. Segala puji syukur untukmu Bapa di sorga atas penyertaan Tuhan di napas kehidupan kami hingga pagi ini. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah memberikan kami sukacita kesehatan sehingga kami akan bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Radio Pelita Kasih yang tercinta ini. Berkatilah saudara kami pendengar dimanapun mereka berada, dan berkati hamba-Mu dan juga Inang Sintua Esther sehingga sukacita kami pagi ini menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 3. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Natam, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di dalam tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Dan sebagai ayat pembimbing bagi kita di pagi hari ini, yaitu ayat 3. Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Terima kasih kepada Inang Sintua Esther Raja Guguk yang sudah membuka di renungan kita, renungan pagi ini. Saudaraku yang terkasih, sahabat Radio RPK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini berada, selamat pagi dan tetap bersyukur dengan segala kondisi yang ada pada hari ini. Dan tetap kita akan sambut pagi yang merekah ini dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, untuk tema kita pada hari ini masih juga tentang tabut Allah. Dan yang menjadi perhatian adalah sukacita Daud. Di dalam pasal ini kita akan mendapati yang pertama, pembahasannya bersama Natan tentang membangun semua rumah bagi tabut Allah. Ia menyatakan maksudnya untuk membangun rumah itu. Yang kedua, curahan hati Daud kepada Allah tentang perkara itu. Sebuah pesan penuh rahmat yang dikirimkan Allah kepadanya tentang pembangunan rumah untuknya. Dengan menerima maksudnya, menentang pelaksanaannya, dan menjanjikan kepadanya berkat-berkat yang akan diteruskan kepada keluarganya. Dan tentunya sebuah doa yang penuh kerendahan hati yang dipersembahkan oleh Daud kepada Allah sebagai balasan atas pesan yang penuh rahmat itu. Dengan menerima janji-janji Allah baginya dengan penuh syukur dan berdoa dengan sungguh-sungguh bagi pelaksanaannya. Dalam kedua hal ini ada pandangan yang tertuju kepada Mesias dan kerajaannya. Dalam periode ini juga kita akan mendapati Daud hidup dengan tentram. Saudara pendengar yang tercinta, raja telah menetap di rumahnya, tenang dan tanpa gangguan, tanpa ada keperluan untuk pergi berperang. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya dari semua musuh yang tidak menginginkan duduk di atas tahta.
dan dia menetapkan hati untuk menikmati ketentraman itu. Walaupun seorang prajurit, dia suka perdamaian dan tidak suka peperangan. Dia tidak lama akan kembali terlibat dalam peperangan, tetapi untuk saat ini dia menikmati ketenangan dan seperti menemukan apa yang menjadi keinginan hatinya ketika duduk di dalam rumahnya merenungkan hukum-hukum Allah. Pemikiran Daud untuk membangun semua bait suci untuk menghormati Allah. Ia telah membangun sebuah istana bagi dirinya sendiri dan sebuah kota bagi hamba-hambanya. Sekarang dia berpikir untuk membangun sebuah tempat tinggal bagi tabut Allah. Dengan demikian, dia ingin memberikan balasan yang penuh syukur atas kehormatan yang telah diberikan Allah kepadanya. Perhatikanlah saudaraku, ketika Allah dalam penyelenggaraannya telah melakukan banyak hal secara luar biasa bagi kita. Hal tersebut haruslah membuat kita berusaha untuk merancang apa yang dapat kita lakukan bagi Dia dan kemuliaannya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Dengan membangun sebuah tempat tinggal bagi tabut Allah, dia hendak memanfaatkan keadaan tenang pada saat ini dan menggunakan dengan baik ketentraman yang telah diberikan Allah kepadanya. Karena sekarang dia tidak dipanggil keluar untuk melayani Allah dan Israel di bukit-bukit pertempuran, maka dia ingin menggunakan pikiran, waktu, dan harta bendanya untuk melayani Dia dengan cara yang lain, dan tidak memanjakan diri dalam kenyamanan, apalagi dalam kemewahan. Apabila Allah dalam penyelenggaraannya memberi kita ketenangan dan mendapati kita harus melakukan suatu urusan duniawi, maka kita harus berbuat lebih banyak bagi Allah dan jiwa kita. Betapa berbedanya pikiran Daud ketika sedang duduk di istananya dari pikiran Nebukadnezar ketika sedang berjalan-jalan di atas istananya. Orang sombong tidak memikirkan apa-apa selain kebesaran dari kekuasaannya sendiri dan kehormatan dan keagungannya sendiri. Sebaliknya saudara, jiwa yang rendah hati ini penuh dengan rencana untuk memuliakan Allah dan memberikan penghormatan kepadanya, dan bagaimana Allah menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Ditunjukkan oleh peristiwa yang menimpa keduanya. Daud merenungkan kemegahan dari tempat tinggalnya sendiri. Aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, dan membandingkannya dengan kehinaan dari tempat tinggal tabut Allah. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Dan memandangnya tidak pantas bahwa dia tinggal di dalam sebuah istana, sedangkan tabut Allah di dalam sebuah tenda. Daud sudah merasa gelisah sampai dia menemukan tempat yang terbaik untuk tabut Allah. Dan sekarang saudara, dia merasa gelisah sampai dia menemukan tempat yang lebih baik, dan jiwana pun penuh rahmat dan rasa syukur. Daud tidak pernah berpikir bahwa mereka dapat berbuat cukup bagi Allah. Tetapi sebaliknya, ketika telah berbuat banyak, mereka masih berencana melakukan yang lebih banyak lagi dan merancang hal-hal yang sangat besar. Saudara yang terkasih, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, jiwa yang penuh rahmat dan bersyukur tentunya dapat menikmati tempat tinggalnya sendiri, sementara mereka melihat jemaat Allah dalam kesulitan dan diselimuti oleh awan. Daud hanya dapat menikmati sedikit kesenangan di dalam rumah dari kayu aras dirinya sendiri, kecuali tabut Allah juga memiliki sebuah tempat tinggal. Orang-orang yang berbaring di tempat tidur dari gading, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Meskipun mereka menciptakan bunyi-bunyian seperti Daud, namun mereka tidak memiliki roh seperti Daud. Tidak pula orang-orang yang diam di rumah yang dipapani, sedangkan rumah Allah tetap menjadi reruntuhan. Saudaraku yang terkasih, disampaikan bahwa pikiran Daud kepada Natan sang nabi. Ia memberitahukannya kepada Natan sebagai teman dan juga orang kepercayaan yang biasa dimintanya nasihat. Tidak dapatkah Daud mengerjakannya sendiri? Bukankah itu pekerjaan yang baik? Bukankah dia sendiri seorang nabi? Ya, tetapi kalau penasehat banyak, keselamatan tentunya ada. Daud memberitahu Natan bahwa melaluinya dia dapat mengetahui kehendak Allah. Tentu saja itu suatu pekerjaan yang baik, tetapi masih belum pasti apakah merupakan kehendak Allah bahwa Daud yang harus melakukannya. Saudara pendengar, dengan sukacita pagi ini, persetujuan Natan terhadap rencana Daud sangat baik. Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu,
sebab Tuhan menyertai engkau. Sekali lagi, Nabi Nathan berkata kepada Daud, baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu baik, sebab Tuhan menyertai engkau. Itulah pendamping kita di ayat 3. Saudaraku, ketika Daud memberitahu kepada Nathan bahwa dia bermaksud untuk membangun sebuah bait suci, bahwa dia merasa resah karena tidak ada bait suci yang dibangun. Dari sini Nathan dengan mudah menyimpulkan apa yang ada di dalam hati Daud dan memintanya untuk meneruskan rencananya dan mendoakannya berhasil. Perhatikan saudaraku, kita harus melakukan semua yang dapat kita lakukan untuk mendorong dan mendukung maksud dan tujuan yang baik dari orang lain dan menyampaikan perkataan yang baik apabila kita mendapat kesempatan untuk memajukan pekerjaan yang baik. Nathan mengatakan hal ini bukan atas nama Allah, melainkan dari dirinya sendiri, bukan sebagai seorang nabi, melainkan sebagai seorang yang bijak dan baik. Hal ini sesuai dengan kehendak Allah yang dinyatakan, yang menuntut supaya semua orang di tempat mereka masing-masing harus bekerja keras dan memajukan agama dan ibadah kepada Allah. Meskipun di sini tampaknya kehendak Nathan sendiri tidaklah demikian, yaitu bahwa Daud seharusnya tidak melakukan ini. Adalah hak istimewa Kristus untuk selalu menyatakan kehendak Allah yang diketahuinya dengan sempurna. Nabi-nabi lain hanya mengatakan ketika roh nubuat di atas mereka. Tetapi jika mereka keliru dalam hal ini, apa saja seperti Samuel dan Nathan di sini, maka Allah segera meluruskan kekeliruan tersebut. Saudaraku, dengan perikop di atas, maka di aplikasi kehidupan kita masa kini adalah kebangunan gereja. Di tengah tantangan dunia yang sangat berat, justru menyaksikan kebangunan gereja semakin dibabat, semakin merambat. Tuhan membuktikan janjinya bahwa Dia hadir menyertai gerejanya, dan tidak ada kekuatan apapun dapat menghalangi kemajuan karyanya. Apakah kebangunan yang dimaksud sekedar gedung besar, atau kelahiran gerakan sempalan, atau sungguh kebangunan sejati, masih harus kita teliti lebih lanjut. Syukur kepada Tuhan atas kebangunan gereja. Namun perjuangan masih panjang, saudaraku. Kebangunan gereja harus menyeluruh, bukan sekedar kulit, tetapi lebih daripada isinya. Bukti Tuhan hadir, Tuhan Allah hadir dalam kemah, menyertai dan melindungi umatnya dalam pengembaraannya. Baik dari kayu aras, kemapanan gereja-gereja besar bukanlah unsur hakiki kehadiran Tuhan. Kebangunan gereja harus diperjuangkan, bukan hanya sampai pada daya tarik membuat orang pergi ke gereja. Kebangunannya harus sampai pada pemberdayaan kita sekalian sebagai umat hidup bergereja. Artinya saudaraku, sengsara kematian Kristus itu ditujukan untuk membangun suatu umat yang akrab dengan Allah, akrab satu sama lain, dan yang memancarkan kasih Allah secara nyata di dalam masyarakat. Saudara yang terkasih, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, tabut Allah menjadi perhatian dan sukacita bagi Daud. Pasal kita ini mendapat pembahasannya bersama Nathan tentang membangun sebuah rumah bagi tabut Allah. Raja telah menetap di rumahnya, tenang dan tanpa gangguan. Tapi ada keperluan untuk pergi berperang. Tuhan Allah mengaruniakan keamanan kepadanya. Walaupun seorang prajurit, Daud suka akan perdamaian. Dengan membangun sebuah tempat bagi tabut Allah, Raja Daud hendak memanfaatkan ketenangan itu bersama dengan Tuhan Allah itu. Tentunya saudaraku, di dalam persetujuan Nathan dengan mengatakan, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung baik, sebab Tuhan akan menyertai engkau. Kebangunan gereja harus diperjuangkan, bukan hanya sekedar bangunannya yang kokoh, tinggi dan besar. Daya tarik fisik yang kuat membuat orang pergi ke gereja. Kebangunan gereja harus sampai pada pemberdayaan anggota jemaat kita, masyarakat sekitar, dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Saudaraku yang tercinta, misalnya gereja HKBP Kernolong yang sudah berdiri di tanah Betawi di Pulau Jawa 105 tahun yang lalu dan menjadi gereja mula-mula, gereja pertama yang ada di Pulau Jawa, bahkan yang pertama di luar Provinsi Sumatera Utara. Saudaraku, bisa bandingkan Kernolong yang 105 tahun
dan Republik Indonesia yang baru 78 tahun. Betapa luar biasanya Tuhan menyertai masyarakat Batak tiba ke tanah Betawi dan berdirilah Gereja HKBP Kernolong Resok Jakarta hingga saat ini. Tepatnya di Batavia 1900 tahun 19. Dan sekarang gereja tersebut sudah mempunyai ratusan gereja, ratusan cucu-cucu sampai ke pedalaman Pulau Jawa sana, sampai ke pedalaman Jawa luar Jawa Timur. Itu karena berkat Tuhan di dalam penyertaan jemaat Tuhan untuk mengembangkan kebangunan gereja. Saudaraku, marilah kita bangkit di dalam kenaikan Kristus menunjukkan untuk membangun suatu umat yang akrab dengan Allah, akrab satu sama lain, dan hati dan wajah kita, senyum kita, memancarkan kasih Allah secara nyata di dalam berkehidupan sosial, di dalam bermasyarakat, terlebih saudaraku di dalam bergereja. Kita satu di dalam Tuhan. Kita tidak berbeda, mari kita saling mengasihi dan hiduplah dengan pola kehidupan yang sehari-hari dengan takut akan Tuhan. Biar bida Jehovah parbue ido tadana namar parbue ngolutai. Atong marilah kita berbuah sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kasih penyertaan Kristus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap dalam pekerjaan, beserta dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Shalom, Horas, selamat berkarya untuk pagi dan siang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa di pagi yang indah ini. Mentari pagi Tuhan berikan kepada kami untuk semua makhluk manusia, untuk memberikan energi pagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kebenaran firman Tuhan sudah kami dengarkan. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjaga kuasa-Mu, menjaga tabut Allah, menjaga gereja-Mu, sehingga kami tak bisa bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segala perbedaan. Itu menjadi sukacita di dalam kehidupan kami, karena kami satu hanya di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati seluruh karyawan kami yang ada di RPK di tempat ini. Tuhan berikan mereka sukacita dan kesehatan. Dan seluruh pendengar kami dimanapun mereka berada, biarlah tangan Tuhan yang panjang itu memberikan sukacita, kehidupan, damai, sejahtera, sehingga saudara kami bisa bekerja dengan pancaran kasih penyertaan Kristus. Berkati kedua orang tua kami, saudara kami, orang yang kami cintai dan juga mencintai kami. Biarlah indahnya pagi ini juga bersama dengan seluruh saudara kami, bangsa dan negara kami, gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan Allah hadir menyertai mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, dan yang berulang tahun biarlah mereka bersukacita hanya di dalam Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, sertai kami, urapi dan tahirkan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Sintua Anggiat Sihombing dengan nomor telepon 0812 983 7653. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Siaran ini juga dapat didengarkan lewat aplikasi Radio RPK yang bisa diunduh melalui Google Play Store. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagi Anda yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Yang kedua, Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Sinaga dengan nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala.
Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, ibadah remaja pukul 10 WIB, ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak, ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Borusitompul STH, Bibelfro Juliani Borutari Horan, bersama 26 orang Sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Melkida Marbun dengan nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.